Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sabha Khairina, NIM K71222008 dari PGSD Kebumen Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan materi bab Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dengan materi pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Ilmu tidak pernah selesai, meskipun ilmu itu didasarkan pada kerangka objektif, rasional, metodologis, sistematis, logis, dan empiris. Ilmu tidak mungkin lepas dari mekanisme keterbukaan terhadap koreksi. Itulah sebabnya, mengapa ilmuwan dituntut mencari alternatif pengembangannya, yaitu melalui kajian penelitian, eksperimen, baik mengenai aspek ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Tidak validitas dan rehabilitas dapat dipertanggungjawabkan, baik berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan maupun berdasarkan sistem nilai masyarakat, di mana ilmu itu ditemukan atau dikembangkan. Setiap pengembangan ilmu paling tidak validitas dan reliabilitas dapat dipertanggungjawabkan, baik berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan maupun berdasarkan sistem nilai masyarakat di mana ilmu itu ditemukan atau dikembangkan. Kekuatan bangunan ilmu terletak pada sejumlah pilar-pilarnya, yaitu pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga pilar tersebut dinamakan pilar-pilar filosofis keilmuan, berfungsi sebagai penyangga, penguat, dan bersifat integratif serta saling mempersyaratkan. Pengembangan ilmu selalu dihadapkan pada persoalan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Bila tiang rapuh, maka bangunan akan mulai roboh. Pilar juga disebut sebagai fondasi atau dasar yang menentukan kokohnya suatu bangunan. Pilar-pilar eksistensi ilmu pengetahuan adalah kumpulan nilai-nilai yang luhur yang harus dipahami oleh seluruh rakyat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Apa saja pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan? Kekuatan bangunan ilmu terletak pada sejumlah pilar-pilarnya, yaitu pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga pilar tersebut dinamakan pilar-pilar filosofis keilmuan. Selalu menyangkut problematika tentang keberadaan atau eksistensi. A. Aspek kuantitas. Apakah yang ada itu tunggal, dual, plural, yaitu monisme, dualisme, dan pluralisme. B. Aspek kualitas, yaitu mutu dan sifat. Bagaimana batasan, sifat, mutu dari suatu mekanisme, teleologisme, dan vitalisme, begitu pula organisme. Pengalaman ontologis dapat memberikan landasan bagi penyusunan asumsi, dasar-dasar teoritis, dan membantu terciptanya komunikasi interdisipliner dan multidisipliner. Membantu pemetaan masalah, kenyataan, batas-batas ilmu dan kemungkinan kombinasi antar ilmu, misal masalah krisis moneter, tidak dapat hanya ditangani oleh ilmu ekonomi saja. Ontologi menyadarkan bahwa ada kenyataan lain yang tidak mampu dijangkau oleh ilmu ekonomi, maka perlu bantuan ilmu lain seperti politik. Pilar epistemologi.
selalu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, dan strategi. Banyak perbedaan dalam epistemologi berpusat pada 4 bidang, yaitu 1. Analisis filsafat terkait hakikat dari pengetahuan dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep-konsep seperti kebenaran, keyakinan, dan jus epistemologi. 2. Berbagai masalah skeptisisme. 3. Sumber dan ruang lingkup pengetahuan dan justify. Pilar aksiologi selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai, yaitu etis, moral, dan religius dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu. Pengalaman aksiologis dapat memberikan dasar dan arah pengembangan ilmu, mengembangkan etos keilmuan seorang profesional dan ilmuwan. Landasan pengembangan ilmu secara imperatif mengacu ke 3 pilar filosofis keilmuan tersebut yang bersifat integratif dan berekuesit. Berikut ilustrasinya. Nah, di sini ada bagan landasan pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi mengarah pada pertanyaan apa, sedangkan epistemologi mengarah pada pertanyaan bagaimana, dan aksiologi mengarah pada pertanyaan kemana. Sehingga ontologi menghasilkan realita, epistemologi menghasilkan metodologi, dan aksiologi menghasilkan tujuan ataupun nilai. Berikut adalah bagan perbedaan pertanyaan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, apa hakikat sesuatu itu? Dan bagaimana wujudnya? Apakah elemen-elemen pembentuk atau faktor-faktornya? Sedangkan epistemologi, bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan? Bagaimana validitas ilmu pengetahuan dapat dinilai? Dan bagaimana mengetahui ilmu pengetahuan yang benar dan salah? Adapun aksiologi, yaitu untuk apa ilmu pengetahuan itu dipergunakan. Bagaimana kaitan antara penggunaan ilmu itu dengan kaidah moral, dan bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan moral. Ketiga pilar-pilar penyangga eksistensi ilmu pengetahuan sangatlah berkaitan dengan satu yang lainnya, sama juga seperti Pancasila. Tanpa ada salah satu dari ketiga pilar-pilar tersebut, akan banyak kecacatan dalam suatu tatanan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki ketiga pilar tersebut, dan seperti yang telah dijelaskan di atas, Pancasila sudah memiliki ketiga esensi pilar-pilar penyangga eksistensi ilmu pengetahuan. Demikian video tentang pilar-pilar bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.